bal ma yufhamu bal ma yufhamu min hadhil alfadhi musawin lima yufhamu min sifatil qadimati law kushwa annal hijabu wa sami'naha law kushifa lanal hijabu wa sami'naha. Yang kemarin sudah diterangkan ya, bahwa lafaz-lafaz kata-kata di Al-Quran yang kita baca itu bukanlah memberi pengertian pada sifat yang qadim. Artinya apa? Artinya bahwa sifat yang qadim, sifat Allah, sifat kalam yang qadim itu difaham dari lafaz-lafaz yang kita baca itu. Tidak begitu. Bahkan apa yang difaham dari lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca itu sama. Makna-makna yang difaham dari kata-kata yang kita baca, kita tadarus kan itu di bulan Ramadan itu sama dengan pengertian yang difaham dari sifat yang qadim. Seandainya penghalang antara sifat qadim dengan kita itu disingkap, dihilangkan, kemudian kita mendengar sifat kalam Allah yang qadim, maka pengertiannya sama dengan Al-Quran yang kita baca. Begitu maksudnya. Qawlu bal ma yufhamu ilahi idrabun intiqariyun wa qawlu musawin lima yufhamu ila khiyaq tadi anna ma yufhamu min adil al-fadhi laysat ayma ma yufhamu min sifatil qadimati darurata an nazil musawiyah li syai'in laisa aina dzalika syai'i. Bal itu ada dua. Ada bal ibdali, ada intiqali. Ini yang adalah yang intiqali. Intiqali itu mengalihkan pembicaraan, bukan membatalkan pembicaraan yang sebelumnya. Kata-kata beliau musawin lima yafhamu itu memberi pengertian bahwa apa yang difaham dari lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca itu bukanlah pengertian-pengertian yang difaham dari sifat kalam Allah yang qadim. Kenapa? Karena pasti sesuatu yang sama dengan sesuatu itu bukan sesuatu tersebut. Misalnya ya, Zaid sama dengan Amr misalnya ya. Sama dengan Amr tingginya, wajahnya. Iya, berarti itu Zaid dia bukan Amr. Sebab Zaid sama dengan Amr berarti Zaid bukan Amr. Lah, pengertian yang Quran yang kita baca itu adalah yang kita paham dari sifat qadim. Berarti bukan yang dipaham dari sifat qadim. Itu menjadi janggal kalau begitu. Ketika sudah janggal maka ujabu wa in kana wa bi annahu wa in kana ainahu mukhalifun bil i'tibari fal ma'na bi i'tibari kaunihi madlulan li hadhil alfadhi asy-syarifati wa yuruhu bi i'tibari kaunihi madlulan li sifatil qadimati fala tawful. Maka kejanggalan itu dijawab begini, karena pengertian Al-Quran yang kita baca tidak seperti pengertian sama dengan pengertian yang di sifat kalam Allah yang qadim. Kalau sudah sama ya berarti bukan yang sifat qadim, itu janggal. Maka dijawab begini, bahwa walaupun makna yang kita faham dari Al-Quran yang kita baca itu bukanlah makna yang difaham dari kalam Allah yang qadim, itu walaupun hakikatnya itu ya sama, ainahu, makna pengertian yang Quran dari kita baca sama dengan pengertian dari kalam Allah yang qadim. Itu walaupun ya memang itu, tetapi beda dari segi tinjauannya, dengan peninjauannya berbeda. Bedanya begini,
makna Al-Quran yang kita baca, kalau meninjau makna itu adalah sebagai madlul, sebagai makna daripada lafaz-lafaz Al-Quran yang mushaf itu adalah bukan makna Al-Quran dengan meninjau bahwa makna itu adalah sebagai maknanya sifat yang qadim. Jadi tinjauannya saja yang berbeda, tetapi maknanya sama. Fala taghful, maka janganlah engkau lupa perbedaan itu. Lau kushifa annal hijabu alladhi hajabana alladhi hujibna bihi an idraki dzalika. Artinya penghalang, sesuatu yang kita terhalang oleh sesuatu tersebut untuk memahami apa itu sifat kalam Allah yang qadim. Fahasiluhu fahasilu anna al-alfadha hadhihi tadullu ala ma'nan wa hadzal ma'na musawin lima yufhamu min al-kalam al-qadim al-qa'im bi dzatihi ta'ala fahris ala hadzal farqi fa innahu yaghlatu fihi katsirun. Kesimpulannya, hasil dia, kesimpulan daripada bal mayufhamu dan seterusnya itu ialah bahwa kata-kata di Al-Quran yang kita baca itu memberi pengertian, itu memberi petunjuk pada suatu pengertian. Kemudian pengertian itu sama dengan pengertian yang difaham dari sifat kalam Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya. Maka bersemangatlah kalian untuk tahu perbedaan ini. Sebab banyak orang yang lupa, orang yang salah dalam hal ini, perbedaan ini. Qauluhu fahasiluhu ay madhkuri min qawlihi bal ma yufhamu. Itu adalah kembalinya kepada kata-kata beliau bal ma yufhamu. Qauluhu tadullu ala ma'nan ay kama fi qouli ta'ala wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina fa innahu qad dalla ala ma'nan huwa dharabul kaffi an qurbaniz zina. Wa hadzal ma'na musawin lima yufhamu min sifatil qadimah. Artinya tadullu ala ma'nan ila akhirih itu ialah seperti dalam firman Allah wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina itu memberi pengertian mengarah pada suatu pengertian yang pengertian itu adalah memerintahkan untuk menghindar dari pendekatan pada zina, mendekati zina. Artinya melarang untuk mendekati perzinahan, apalagi berzina. Mendekati perzinahan, berduaan, berpacaran, itu dekat zina. Nah, pengertian larangan untuk mendekati zina itu sama dengan pengertian yang difaham dari sifat kalam Allah yang qadim. Itu susah memang, rumit kalau ahli sunnah yang berjamaah. Kalau Wahabi Mujassimah, parah beliau. Mereka parah sekali. Ya, huruf per huruf Al-Quran itu ya sifat qadim katanya. Jadi gak bisa mereka. Orang Wahabi itu tidak bisa membedakan mana yang qadim dengan yang hadis. Yang hadis dianggap qadim. Itu gara-gara mereka tidak tahu ilmu kalam. Fa yang qila al-ikhbaru bidhariqil mudiyyi fil alfadhi syarifati katsirun jiddan. Kama fi qouli ta'ala inna arsalna nuhan wa qala Musa ila qaumihi fa asa fir'aunu ar-rasula ila ghairi dzalika. Fa kaifa yuqalu bil musawati wa anna dzalika muntafin fil azal. Kemudian apabila ada suatu kritik, ada perkataannya itu suatu kritik, mengkritisi keterangan barusan bahwa begini,
memberitakan suatu cerita dengan cara masa lalu, dengan cara kejadiannya sudah terjadi, sudah di masa lalu. Di Al-Qur'an, Al-Fadhus Syarifat itu di Al-Qur'an itu banyak sekali, seperti firman Allah, inna arsalna Nuhan, sudah mengutus Nabi Nuh. Nabi Musa sudah berkata pada kaumnya, Fir'aun sudah atau telah berdurhaka kepada Rasul. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan bercerita tentang sesuatu yang masa lampau yang sudah terjadi. Nah, kalau begitu kok bisa dikatakan sama? Kok bisa dikatakan sama? Padahal masa lalu itu tidak ada di azal. Azal itu bukan masa. Azal itu bukan zaman. Zaman itu hadis. Azal itu adalah qadim, bukan masa. Kok dikatakan musawat, kok dikatakan sama? Itu kritiknya. Ya. Ujiba bi'anna kalamahu ta'ala wa lam yatahaqqaq dzalika fihi fil azal yatahaqqaqu fihi bima la yazalu bihasabi ta'alluqati wa hududil azminati wal aqati. Maka kritik itu jawabannya begini, dijawab bahwa firman-firman Allah itu walaupun firman-firman Allah itu tidak nyata di zaman masa lalu, tetapi di azal urusan zaman itu tidak ada, tetapi itu firman Allah itu benar-benar nyata di zaman itu fi malazalu untuk masa ke depan. Untuk masa lalunya tidak, tetapi masa ke depan, masa depannya, malaizal itu masa depan, meninjau ta'alluq-ta'alluqnya kalam Allah itu benar-benar nyata. Jadi dengan meninjau ta'alluqnya dan meninjau baharunya waktu-waktu dan zaman-zaman. Wa tahqiqu dzalika asirun jiddan kama qala Sa'dun. Untuk memperdalam, membahas secara tuntas jawaban ini sangat susah sekali, sebagaimana yang disampaikan oleh Sa'duddin Kamal Khadruh, bagaimana diambil dari keterangan dari kitab Syarah Jawharatut Tauhid karya pengarangnya Imam Laqani.